Assalamualaikum. Ini adalah tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kali ini saya berkesempatan mewawancarai dua pemimpin hebat panutan saya. Yang pertama adalah Bapak Hati Purwanto SPD MPD. Beliau Kepala SDN 1 Tunggun Jakir, juga K3S Kecamatan Mantuk. Yang kedua adalah Ibu Indrawati SPD. Beliau adalah Kepala SD Negeri Sumberbendo, Kecamatan Mantuk. Assalamualaikum Pak Dor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi sudah menjawab pesan saya untuk mewawancarai Pak Pur terkait pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah selama ini. Ini untuk penilaian, saya dan Bu Rinda mau mohon izin untuk merekam percakapan kita. Apakah Pak Pur bersedia? Ya. Baik, terima kasih. Ini nanti saya akan merekam dan memberikan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan apa yang tujuan kami kemarin tadi. Siap ya Pak Pur ya? Insya Allah siap. Terima kasih sebelumnya. Selama ini kita mengidentifikasi kasus-kasus rujukan moral, itu kita lihat beberapa keadaan yang ada di sekolah. Kasus-kasus yang mana itu perlu diselesaikan, kita selesaikan bersama. Biasanya setiap guru itu memegang kelas atau mata pelajaran masing-masing. Kemudian dari situ ada beberapa hal yang merupakan permasalahan yang perlu kita identifikasi sehingga kita kenali itu sebuah permasalahan bagi sekolah. Dalam kasus-kasus yang seperti itu, memang kita perlu mengidentifikasi secara benar bahwa antara dilema sama-sama benar, kita diskusikan dengan pihak-pihak terkait. Kalau itu berkaitan dengan siswa, kita diskusikan dengan guru kelasnya. Kalau itu berkaitan dengan sesama guru, juga kita selesaikan dengan sesama guru. Sehingga antara dua hal yang sama-sama benar dapat kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Karena kalau nanti dari kedua belah pihak itu tidak merasa tertandingi atau sama-sama bisa menerima dengan legowo, insya Allah akan terselesaikan. Toh dua-duanya punya sisi positif dan sisi yang negatif. Langkah-langkah dalam penyelesaian masalah itu yaitu pertama, kalau ada masalah kita identifikasi masalah itu. Kita temukan apa akar permasalahan itu. Kemudian kita cari apa indikator yang menyebabkan adanya masalah itu. Setelah itu kita selesaikan dengan memanggil pihak-pihak terkait atau meminta pendapat dari pihak-pihak terkait berkaitan dengan masalah yang ada. Setelah memanggil atau mendiskusikan masalah itu dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah itu, maka kita cari solusi bersama-sama. Tidak harus kepala sekolah yang memberikan solusi, tapi juga bisa juga dari beberapa teman itu ada solusi, sehingga kita ambil solusi bersama-sama. Hal-hal yang efektif dalam kasus dilema etika itu adalah adanya penerimaan atau
kesadaran untuk menerima pendapat dari orang lain. Itu jika hal itu dimiliki oleh pihak-pihak atau oleh hal-hal yang berkaitan dengan dilema tadi, insya Allah bisa terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Karena penerimaan pendapat, penerimaan itu merupakan hal yang urgent dalam penyelesaian ini. Hal-hal yang menjadi tantangan ya berbagai macam, karena setiap kasus kan berbeda-beda. Hal yang menjadi tantangan yaitu tadi adanya sikap yang terlalu kuat untuk tidak menerima pendapat orang lain. Itu sangat menyebabkan adanya penyelesaian yang tidak secara gampang kita selesaikan. Karena kalau itu tidak bisa menerima pendapat orang lain, hal itulah yang menyebabkan tidak terselesaikan masalah itu. Dalam dilema etika, kita tidak serta-merta membuat jadwal, juga tidak serta-merta menyelesaikan secara langsung. Kita lihat permasalahannya sejauh mana. Jika memang itu bisa diselesaikan secara langsung, kita selesaikan secara langsung. Jika memang itu tidak bisa diselesaikan secara langsung, maka itu perlu kita buat schedule atau jadwal itu, sehingga nanti secara bertahap kita bisa selesaikan dilema etika itu. Yang mempermudah penyelesaian kasus-kasus dilema etika itu buat kami adalah teman sejawat kami, para guru dan karyawan yang selalu mensupport kami sehingga penyelesaian dilema etika itu bisa terselesaikan dengan baik. Dalam dilema etika itu memang namanya dilema, berarti kan ada sesuatu yang menjadi permasalahan. Kita selesaikan dilema itu dengan melihat dan menimbang secara pribadi dan menimbang secara pendapat bersama-sama. Dengan menimbang hal-hal yang baik buruk antara permasalahan dilema etika itu, akan kita peroleh timbangan yang sebaik-baiknya dan kita bisa menentukan mana yang terbaik untuk kita jadikan sebuah solusi atau pemecahan masalah. Terima kasih Bapak, ini percakapan yang luar biasa. Saya bisa belajar banyak dari Pak Pur tentang pengambilan keputusan tentang kasus-kasus dilema etika. Sama-sama, mudah-mudahan ke depan kerjasama ini semakin baik, dan saya juga belajar dari teman-teman termasuk Anda. Mudah-mudahan kita bisa semakin baik dan semakin baik lagi. Ini nanti suatu saat mungkin saya membutuhkan Bapak untuk wawancara lagi. Kira-kira masih ada kesempatan untuk saya wawancara dengan Bapak? Siap, ya. Terima kasih Pak Pur. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Indra? Alhamdulillah sehat. Bu Indra, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Bu Indra sudah menyediakan waktu untuk mau saya wawancara. Ya, sama-sama Bunda. Saya juga terima kasih dan saya sangat mendukung Bunda untuk kegiatan. Terima kasih Bu. Ini nanti ada beberapa pertanyaan terkait pengambilan keputusan tentang dilema etika.
Jadi Ibu kemarin sudah mendapatkan pemahaman tentang dilema etika, berarti Ibu sekarang sudah siap untuk diwawancarain Ibu. Insya Allah. Untuk itu Bu, untuk penilaian ini ada perekaman khusus untuk wawancara kita. Apakah Ibu juga bersedia? Insya Allah. Baik. Ini saya mulai ya Bu. Dilema etika itu adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral itu adalah benar lawan salah. Adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Ini adalah yang pertama, mengidentifikasi masalah, kemudian mengumpulkan nilai-nilai. Selanjutnya mengidentifikasi masalah, kemudian mengumpulkan bukti-bukti. Selanjutnya mendiskusikan dengan teman sejawat. Setelah itu ditemukan solusi, baru diambil keputusan dan diambil kesimpulan dan diputuskan. Langkah-langkahnya adalah mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus ini. Kemudian menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Kemudian selanjutnya adalah pengujian benar salah, dan yang terakhir adalah pengujian paradigma benar lawan benar. Yang pertama adalah mengklarifikasi masalah. Kemudian yang kedua mengidentifikasi masalah. Kemudian yang ketiga, putuskan apa yang benar dan bukannya apa yang dapat diterima. Kemudian merencanakan tindakan yang harus dilakukan terhadap ketentuan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah menguji keterlaksanaan dan efektivitas keputusan terhadap serangkaian kejadian nyata. Ketika kita harus membuat keputusan yang membutuhkan keberanian secara moral untuk melakukannya. Ada jadwal tertentu dan ada jangka-jangka waktunya, tidak menyelesaikan secara langsung di tempat, tetapi kita mengambil langkah-langkah atau prosedur. Diantaranya adalah yang pertama jangka pendek, kemudian jangka menengah, dan jangka panjang. Ada faktornya adalah faktor agama, sosial, dan pengetahuan serta teknologi. Ketika keputusan sudah diambil, melihat kembali proses pengambilan keputusan dan ambil pelajaran untuk dijadikan acuan bagi kasus-kasus selanjutnya. Ibu, terima kasih atas wawancaranya hari ini. Ini luar biasa sekali. Saya bisa mengambil pelajaran dari Bu Indra. Ya, sama-sama Bunda. Lain kali jika ada kegiatan seperti ini lagi, saya juga akan mewawancarai Bu Indra. Apakah Bu Indra nanti bersedia untuk meluangkan waktu lagi? Siap, bantu sebisanya. Terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum. Berikut adalah analisis dan refleksi hasil wawancara saya.
Demikian hasil tugas saya. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.